Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama yuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mautu babun wa kullun nasi dakhil. Sadaqallahul adzim. Yang kami muliakan dan kami hormati perempuan keluarga yang sedang berduka, yang kami muliakan, kami hormati tokoh pemerintah Bapak Lurah Boting bersama dengan jajarannya, dan yang kami hormati tokoh adat, tokoh masyarakat, serta seluruh jamaah pelayat rahimakumullah. Tentu kita sebagai hamba Allah senantiasa manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk melayat keluarga kita yang sedang berduka. Dan ini suatu amalan yang bisa kita dapatkan. Orang yang melayat itu mendapatkan pahala di sisi Allah, yaitu seperti Gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya 7 kilo di Madinah. Ya, melayat, kemudian kita mensolatkan dapat juga satu lagi, kemudian orang yang mengantar jenazahnya juga dapat satu. Ya. Kemudian marilah kita kirimkan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi contoh dan teladan yang terbaik untuk melaksanakan tugas kita di dunia ini sebagai hamba Allah, sebagai ittiba, ya, sebagai ibrah bagi kita, bagaimana supaya kita yang hidup ini bahagia di dunia, selamat di dunia, lebih-lebih nanti kita selamat di akhirat. Karena jamaah sekalian, namanya kematian, bahwa itu hanyalah berpindah alam. Ya, masih akan hidup kembali. Apa yang dibacakan tadi oleh qori kita, ya, bal ahya'um walakin la tasurun, bahwa sesungguhnya dia hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini hanya berpindah alam, sama dengan kita dari alam arwah di lauh mahfud, semua sudah namata di situ. Kemudian kita masuk di alam rahim seorang ibu, perantaraan usaha kedua orang tua kita. Kemudian kita dilahirkan ke dunia dan kita akan kembali ke alam kubur, ya, alam arwah, ya. Nanti pada dunia kiamat, maka itu akan kita diangkat, dikembalikan, dihidupkan kembali semuanya, ya. Dan sebenarnya jemaah sekalian, untuk menikmati pahala kita di dunia ini adalah mulai daripada kita sakaratul maut. Ya, orang yang bahagia dia sudah menikmati. Ya, sehingga kenapa tidak ditahan orang meninggal sampai beberapa waktu, karena dia untuk segera menikmati usahanya, amal-amal yang dilaksanakan. Ya, orang yang bahagia, orang yang selamat nanti masih di dalam kubur, ya tidurnya seperti pengantin baru. Ditiupkan daripada angin yang berhembus ke dalam kuburnya dari surga. Iya. Kalau pengantin baru tidak usah ditanya, Pak Lurah. Iya. Bagaimana pengantin baru jemaah sekalian? Yaitu dia akan seperti tidak merasa dia. Kenapa cepat sekali lagi subuh? Ya, kenapa pagi cepat sekali? Begitupun dalam kubur nanti, padahal ribuan tahun bahkan jutaan tahun mungkin dalam kubur, tapi nanti kalau orang yang selamat, maka itu akan merasa bahwa hanya sebentar saja dalam kubur. Iya, itulah orang yang bahagia jemaah sekalian. Oleh karena itu kehadiran kita di sini, kematian ini merupakan pintu yang pasti kita lewati. Iya. Kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan kembali. Tidak ada. Coba kita nenek kita sekarang berapa lapis? Pasti 1-2 masih ada, mungkin selain tidak ada lagi. Begitupun hewan dan tumbuhan semua akan kembali kepada Allah. Rasul bersabda, al mautu babun, bahwa maut itulah pintu. Wa kullun nasi, dan semua manusia pasti akan melewati yang namanya
kematian, ya, mati dalam hal kita yang ketahui pemahaman kita di dunia ini, karena terpisahnya antara ruh dan jasad kita yang tidak dititipkan roh pada saat kita berada di 4 bulan 10 hari dalam rahim seorang ibu. Jemaah sekalian, apa hikmahnya kita hadir di sini? Ya, minimal ada 4. Yang pertama, bahwa kematian itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita akan dilahirkan, kepada ibu siapa kita dilahirkan, kemudian di mana kita akan, dan di mana kita dikembalikan meninggal nanti, dan di mana kita dikuburkan, semua itu sudah ditentukan oleh Allah. Iya. Ya, sama dengan almarhumah. Dia berada di Malaysia berapa tahun bersama anaknya, baru 2 minggu di sini, karena memang di sinilah ditakdirkan oleh Allah untuk dia dikuburkan. Jadi sama dengan kita. Mungkin kita berada tapi kita ditakdirkan meninggal di Mekah, bisa saja. Ketua DPR Lu Utara ya pergi umroh meninggal di Madinah. Ya, padahal di sini dia menjabat. Jadi jangan bilang saya pejabat, oh belum pakai ini meninggal. Tidak ada istilah. Biar saya kepala KUA, kalau Allah sudah panggil, sudah habis nih jatah makan, jatah minum, tidak ada. Biar tidak sakit. Karena mati itu tidak menunggu sakit, jamaah sekalian. Tidak menunggu tua, jadi jangan yang muda-muda jangan bilang, saya belum ini, masih lama. Tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir kita kalau sudah sampai di situ, faisaja ajarum, kalau sudah sampai tidak ada istilah. Dulu orang meninggal mati, bulu tangkis seorang di Sokotai langsung jatuh mati. Ya, di sini juga saudara begitu. Iya, tiba-tiba. Iya. Karena memang saudara yang dia mau servis teman saya di Sinjai, seorang guru agama di Alia. Ya, dia langsung masuk semes cepat sekali, langsung dia masuk jatuh, langsung tidak ada semuanya. Jadi jangan ini kematian ini takdir dari Allah. Boleh kita bersedih yang hidup ini, tetapi ingat bahwa itu sudah ditentukan memang oleh Yang Maha Pencipta, yang Maha Segalanya. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, bahwa kematian adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibacakan tadi oleh qari kita, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wa anfusi. Ya, pasti kata Allah, wala nabluwannakum. Ya, ini ada pengekanan dari Allah. Pasti kata Allah kami uji kamu dengan apa? Yang pertama rasa takut. Ya, pasti kita pernah sama rasa takut. Kemudian apa? Kelaparan. Ya, pasti kita merasakan lapar. Pada hari ini kita berpuasa lapar semua. Ujian? Ya. Karena tidak boleh kalau kita berpuasa mau makan, nanti sore hari bisa makan. Anu halal bisa jadi haram kalau kita bukan pada waktunya. Iya. Kemudian Allah menguji kita dengan kekurangan harta. Hilang harta kita, mobil kita hilang. Iya, apakah hilang? Jadi dia dibawa banjir, ya, dan sebagainya. Kemudian kita dicoba oleh Allah dengan apa? Iya, dengan kekurangan buah-buahan. Itulah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian. Sehingga iya, dikatakan bahwa wabasyirus sabirin. Apapun yang menimpa kita, kalau kita mau dapat pahala dari Allah, kita harus bersabar. Karena jemaah, kenapa kita harus bersabar? Kalau kita bersabar, keluarga ditinggalkan, dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, teh teman noko-noko, teh apa sengena. Ya, kalau kita sabar insya Allah. Ya. Bagaimana orang yang sabar? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Sesungguhnya memang kita dari sana, dari Allah, dan pasti kita semua dari akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jaminan. Pasti kita lewat. Ya, bagaimana pahala orang yang sabar? Innama yuwaffas sabirun bighairi hisab. Ya. Nah, orang yang sabar itu ya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dibilang Allah Subhanahu wa taala terakhir ya, karena waktu ini ya, bahwa apa hubungan kita dengan orang meninggal? Masih ada hubungannya. Iya. Karena dia masih bisa melihat kita. Terutama jemaah sekalian, apa yang ditunggu dia. Kalau orang sudah meninggal ada 3 hal, yaitu amal jariah, ilmu bermanfaat, dan anak yang soleh. Apa yang lihat orang hidup? Yang pertama kita doakan dia. Jangan cuma orang mati, orang hidup, kita doakan anaknya, keluarganya doakan, karena doa itu pasti sampai kepada dia. Kemudian yang kedua, minta ampunkan kepada Allah. Ya, apalagi di bulan Ramadan, doa kita makbul, ya, bulan maghfirah, bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi haknya ini orang meninggal. Ya, kalau memang kita anaknya sudah ada yang haji, ada hartanya, silahkan naik haji atas nama dia, padahal haji. Kemudian yang keempat apalagi? Ada wasiatnya. Ya, ada hutangnya seperti disebut oleh Pak Lurah. Kemudian ada baik hutang ada nasarnya. Ya, maka itu harus dipenuhi oleh keluarga yang masih hidup. Dan selanjutnya ya, amal-amal solehnya kita anaknya ditunggu, karena amal soleh kita anaknya doanya pasti akan ditunggu. Jemaah sekalian, jadi inilah yang saya sampaikan, mudah-mudahan kematiannya jadi bulan yang penuh ampunan, almarhumah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita semua
Mudah-mudahan dengan doa kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita ini berbukti bahwa kita ikut berduka memohon ampunan, mudah-mudahan ya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin Allah, kita tutup dan marilah kita kirimkan doa kepada almarhumah dengan pertama-tama kita membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ila ruhi Fatmawati bin Macang Kata. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuwafiqu wa yukafi madidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka afuwwun qaribun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana nas'aluka bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna kama rabbawna shighara. Rijal minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum amwat. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulana wa Allahumma la tad'u ba'da la وإلنا سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمدلله ربbil alamin. Terima kasih. Saya bidang kurang yang dimaafkan. Wallahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin jemaah radhiyallahu. Demikianlah tadi takziah singkat yang disampaikan Ustaz yang isinya mengajak kita untuk bersama-sama mempersiapkan bekal-bekal untuk menghadapi apa yang sedang dihadapi oleh almarhumah, yaitu kematian. Atasnya diucapkan banyak-banyak terima kasih. Kemudian insyaallah almarhum akan dikuburkan di kuburan keluarga di Tamarundung sana. Dan terakhir insyaallah keluarga akan mengadakan takziah pada malam ketiga insyaallah. Demikianlah